Jadi petani susah, Mas, capek. Kalau ke sawah itu pagi-pagi, bener pagi-pagi bener gitu loh. Udah selesai di dapur langsung ke sawah. Kalau siang udah panas, hampir jam 10 udah panas pol. Tahun-tahun kemarin nih panasnya udah tengah mati. Kalau tahun kemarin masih ada hujan, tapi sekarang apa 2 bulan nih belum ada hujan. Makin panas Pak, aya istirahat kayak lamun tahunnya sokantara baju kajian panas kayak ai KPP mah. Bising teu anggeus da. Lamun ngalaan teh kitu ibarat aya 4 kotak 5 kotak kayu ngaduk can anggeus. Lamun panas teuing yang ngejebur karena gasi. Pembasahan berendam kayak geus teu rasa tiis anjat maju deui. Kerja gitu jeung kitu we Pak. Kebanyakan ya banyak yang gagal. Soalnya satu airnya mengurangi, musimnya panas banget. Jadi ya banyak yang gagal. Walaupun udah mupuk kedua ya tetap nggak jadi. Soalnya waktu itu cuaca panasnya waduh bukan main. Walaupun dikasih air, padi itu nggak bisa tumbuh, malahan banyak yang mati. Makin kesini tuh bukan makin banyak air, tapi makin sulit air. Sehingga kita harus banyak melakukan inovasi-inovasi agar tanaman kita atau agar lahan kita tidak cepat kering. Jadi padinya tidak kekurangan air, terutama pas pematangan gitu. Sama-sama pergeseran. Yang tadinya harusnya udah waktunya nanam, sekarang kadang-kadang diundur, kadang-kadang dimajuin. Ikut cuaca. Karena adanya perubahan iklim, terutama karena kemarau panjang, sehingga teman-teman yang tak ada hujan itu waktu tanamnya geser. Semuanya di Januari, karena nunggu hujan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penumpukan panen. Gara-gara penumpukan panen, penumpukan waktu tanam, sehingga terjadi penumpukan panen. Nah, penumpukan panen ini yang menyebabkan harga gabah jatuh karena suplai gabah melebihi kemampuan pabrik untuk mengoptek. Biasanya kita ngoptek gabah MT1 itu dalam waktu 4 bulan, ini dalam 60 hari panen sudah selesai semua satu kabupaten. Nah, disitulah terjadi turunnya harga gabah. Kalau iklimnya berubah, mereka juga pola serangannya berubah, tingkat serangannya juga berubah. Sekarang itu iklim itu memang harus jadi acuan pertama ya. Kalau kita mau nanam, kita lihat dulu iklimnya, karena hampir tidak bisa diprediksi. Kalau dulu kita memprediksi iklim kan ada iklim 5 tahunan, ada iklim 2 tahunan. Kita kan ada ngitung, ada tahun alif, ya kan, ada tahun wau, ada itu kayaknya harus sudah mulai dikombinasikan sehingga ada formula-formula baru gitu. Kalau panas tuh pusing palanya, kalau kerja nggak enak. Kalau nggak salah 3 tahun inilah cuaca nggak enak, panas. Ya itu yang kebanyakan itu ya pilek, batuk, demam, itu yang sering dirasakan sama saudara-saudara di sini. Jadi mau gimana kalau udah waktunya nanam ya harus nanam, waktunya mau panas mau hujan tetap harus cepat, nggak ada masalah. Cuman ya memang kejadian 2 tahun terakhir ini kayaknya di kita itu banyak banget yang sakit ya, dan itu kayaknya bareng-bareng gitu, nggak tahu kenapa sakitnya bareng-bareng. Di luar COVID ya, ceritanya di luar COVID kayak demam, batuk. Ya air lah 10 tahunan mah minjem terus. Kayak pernah ngelamun teu KPP pre. Kayak lamun KPP maju deui gitu Pak. Minjem deui. Banyak. Aya 25 orang sakelompokna teh. Mending eta teh Pak seueur. Sa KRT-an teh kitu sakelompok teh buka kudu-kudu ka ditutup. Sa KRT-an. Jadi hampir semua ibu. Hampir semua. Paling kita utang sama bank musiman. Ya udah itu, ya buat makan, buat jajan. Itu biasanya untuk modal yang akan datang. Ketika tidak punya modal maka bisa pinjam itu ke masyarakat setempat, bisa pinjam ke bank dan bisa pinjam ke EMOK. Dan tadi dengan beberapa teman petani itu bahwa sekarang hampir semua masyarakat menjamur, kurang lebih 80%-an pinjam ke EMOK. Nah mungkin itu. Nah sedangkan di masyarakat juga lumayan banyak juga dampak-dampak pinjam di masyarakat itu bunganya lebih tinggi daripada pinjam di bank. Nah sehingga semua sasaran itu kebutuhan meningkat, pendapatan kurang. Akhirnya ya larinya ke situ. Dan banyak sekarang kejadian itu banyak ke luar negeri, banyak juga yang putus dengan keluarga, persoalan dengan keluarga, cerai, bahkan ada juga yang dia bunuh diri gara-gara pinjaman gitu. Nah sekarang untuk budaya gotong royong, dulu dengan identik bahwa kearifan lokal yang terjadi di masyarakat itu masih betul-betul ya. Salah satu membuat rumah, kemudian pertanian, baik gotong royong kala gumarangnya,
gotong royong salurannya, gotong royong jalannya. Sekarang itu udah mulai pudar. Bahkan sekarang kadang-kadang aparatur pemerintah yang turun pun bisa dihitung dengan jari. Otomatis nilai kearifan lokal, nilai gotong royong itu sudah mulai pudar. Jadi betul-betul merubah hampir segalanya, mulai dari waktu tanam, kemudian cara pengolahan tanamannya, itu sampai dengan mempengaruhi harga, dan itu yang harus betul-betul diantisipasi oleh semuanya. Kondisi saat ini itu dengan perubahan iklim, itu kan yang berubah secara global ya. Kan nggak mungkin iklim di desa saya berubah, di desa sebelah nggak berubah, kan nggak mungkin ya. Iya kan, secara global. Makanya imbasnya global dan harus imbasnya sekaligus dalam skala luas, makanya kita harus antisipasi juga dalam skala luas. Jadi udah nggak bisa, kalau dulu masih memungkinkan kita nanam 2 hektar bagus, tetangga kita terserang warang, itu dulu tuh masih oke lah, masih ada kejadian kayak gitu. Sekarang tuh nggak bisa, tetangga kita kena warang, 2-3 hari kemudian lahan kita kena warang, pasti itu. Intinya sih gitu, harus skala kawasan, hulu hilir, dan kolaborasi antar berbagai stakeholder, dan itu harus ada nilai bisnisnya.